Katolik memasuki Minggu Prapaskah yang keberapa? Ada yang tahu? Minggu Prapaskah yang kedua, betul sekali. Jadi, hari ini Gereja Katolik memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Adik-adik nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sebelum itu, adik-adik kakak ajak untuk semuanya bangkit berdiri dengan semangat dan dengan riang gembira. Mari kita bernyanyi bersama. Memulai pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh menerima anugerah kesehatan daripadamu. Hari ini kami berkumpul kembali pada pertemuan APP yang kedua dengan subtema keserakahan manusia terhadap sumber ekonomi. Curahkanlah roh sukacita pada kami, semoga pertemuan ini dapat memberi manfaat dalam kehidupan kami, khususnya selama masa Prapaskah ini. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu,
sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka makan." Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Uncle James berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dalam masa Prapaskah minggu kedua ini, Uncle James ingin mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan sebuah cerita tentang ketaatan. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama ya. Di sebuah kota kecil, tinggal seorang anak laki-laki bernama Miko. Miko adalah seorang anak yang cerdas, baik, dan terlebih dari itu, Miko adalah seorang anak yang sangat rajin beribadah setiap minggu bersama kedua orang tuanya. Miko selalu senang karena dia merasa setiap hari Tuhan Yesus selalu menolongnya. Pada suatu hari Minggu, seperti biasa Miko bersiap-siap untuk mengikuti misa bersama kedua orang tuanya. Nah adik-adik, pada hari Minggu itu sebenarnya Miko ingin sekali bermain sepeda setelah mengikuti misa. Tapi tiba-tiba ayahnya berkata demikian, "Miko, hari ini kamu tidak boleh bermain sepeda karena kamu harus menyelesaikan tugas-tugas sekolahmu. Itu lebih penting. Setelah tugas-tugas sekolahmu selesai, kamu boleh kembali bermain dengan sepedamu." Mendengar perkataan ayahnya, Miko menjadi sangat sedih. Mengapa sedih adik-adik? Karena Miko ingin sekali bermain dengan sepedanya yang baru saja diberikan oleh ayahnya sebagai hadiah. Pada siang itu, Miko hanya berdiam diri di kamarnya dan selalu berpikir bagaimana caranya agar dia tetap bisa bermain sepeda.
pada saat kedua orang tuanya sedang istirahat, Miko diam-diam keluar dari kamarnya dan mengambil sepeda. Kemudian secara perlahan keluar dari rumahnya dengan menuntun sepedanya pelan-pelan. Ternyata Miko tak mendengarkan perkataan ayahnya. Miko pun bersiap-siap untuk bermain dengan sepedanya di jalan dekat rumahnya. Nah, adik-adik, pada saat Miko membuka pintu gerbang pagar rumahnya, Miko bersiap-siap untuk mengayuh sepedanya. Dan tiba-tiba adik-adik, dari arah sebelah kiri ada sebuah sepeda motor yang melaju sangat kencang. Dan Miko tak melihat sepeda motor tersebut. Wah, sepertinya Miko dalam bahaya adik-adik. Dan benar saja, pada saat Miko keluar melewati pagar rumahnya, motor yang tadi melintas dengan sangat kencang menabrak Miko dan sepedanya. Dan aduh, tolong, sakit sekali. Wah, ternyata Miko terluka karena tertabrak sepeda motor tadi adik-adik. Wah, keadaan menjadi kacau. Keadaan menjadi ramai. Dan banyak orang-orang kemudian berkumpul di dekat Miko. Dan tetangga yang melihat Miko terjatuh dan terluka kemudian berteriak, "Wah, itu Miko!" Dan tetangga-tetangganya kemudian segera bergegas ke rumahnya dan membangunkan kedua orang tuanya. Miko sangat ketakutan karena dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dia takut ayahnya marah. Dia takut kena hukum adik-adik. Akhirnya kedua orang tua Miko bangun dan kemudian segera menemui Miko. Mereka ingin melihat bagaimana keadaan Miko. Untung saja adik-adik, luka Miko tidak parah. Melihat anaknya terluka, orang tuanya pun terkejut dan berteriak, "Miko! Miko!" Mereka takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Dan kemudian orang tua Miko segera mengangkat Miko dan membawa kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, orang tua Miko berkata demikian, "Miko, tadi ayah sudah melarang kamu untuk bermain sepeda. Sekarang lihat akibatnya. Karena kamu tidak taat kepada ayah, makanya kamu mendapatkan hal seperti ini. Kamu harus belajar untuk taat apa yang dikatakan oleh orang tuamu. Sama seperti kamu juga taat kepada Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik." Miko pun merasa sedih dan mengatakan hal ini kepada ayahnya. "Iya ayah, aku minta maaf karena telah melanggar perkataanmu. Maafkan aku ayah, aku tak akan mengulangi kesalahanku dan akan selalu taat kepada perintah ayah."
Nah, adik-adik, sejak kejadian itu, Miko tidak lagi berani untuk melanggar perintah ayahnya. Dan sejak saat itu, Miko selalu menuruti perkataan ayahnya. Karena dia tidak mau terjadi hal yang tidak baik lagi seperti waktu itu. Nah, adik-adik, kita semua harus menjadi orang yang taat, tidak boleh melanggar perintah orang tua kita, apalagi melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Uncle James pada hari ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Dadah! Hai adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas. Bentuknya seperti ini. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas bergambar, spidol, pensil warna atau krayon, gunting, kancing tindis. Kita mulai dengan mewarnai seluruh gambar, diawali dengan mewarnai gambar pelangi. Hasilnya seperti ini, kita lanjutkan dengan menggunting sesuai pola. Sekarang, kita akan menyatukan kedua gambar menggunakan kancing tindis. Nah, sudah jadi. Gampang kan? Jangan lupa tuliskan nama adik-adik pada kolom nama yang tersedia di bawah pelangi. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berilah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yaitu Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup, para imam, frater, dan suster. Semoga mereka kuat dalam menjalankan pelayanan dengan setia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kepada kami para pemimpin bangsa bagi kami. Bantulah para pemimpin bangsa kami agar mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan untuk kesejahteraan umat manusia di Indonesia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Katolik, ya Bapa, tanamkanlah semangat saling berbagi bagi keluarga Katolik dimanapun berada, agar mereka dapat membimbing putra-putri mereka untuk menjauhkan diri dari kesalahan akan kesenangan sesaat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak semua dimanapun berada, ya Bapa, kami ingin berdoa bagi semua anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang dimanapun berada. Semoga mereka menjadi anak yang baik, serta patuh kepada orang tua, dan dapat menjadi anak yang berprestasi untuk masa depan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita doakan doa yang diajarkan Yesus sendiri pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang pada pertemuan kami. Bantulah kami agar kami dapat menjauhkan diri dari sikap serakah dan perilaku yang tidak berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu. Kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan hari ini? Apakah adik-adik mendengarkan dari rumah dengan baik? Tentu saja iya. Dan juga bagaimana dengan kreativitasnya? Apakah adik-adik bisa mengikuti dari rumah? Kakak yakin adik-adik pasti bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Nah, hari ini dalam pertemuan APP yang kedua ini, adik-adik diajak untuk tidak serakah, melainkan mau peduli kepada sesama. Seperti bacaan hari ini, manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tentu adik-adik pasti tidak mau jatuh ke dalam dosa kan? Makanya adik-adik tidak boleh serakah dan adik-adik harus lebih peduli kepada sesama kita. Nah, pada kesempatan ini juga kakak ingin mengingatkan adik-adik 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan juga yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Jangan lupa ya adik-adik, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu semuanya.